Chapter 125 berjudul Pendapat yang Berani. Saat menghadapi rasa familiar mungkin, bagi sebagian orang akan bingung untuk mengingat-ingat atau bahkan akan mengabaikannya. Tapi bagi seorang sihir atau peramal seperti Glenn, ia tinggal melakukan ramalan. Akhirnya Glenn menulis sebuah pernyataan di sebuah kertas dengan kalimat, asal dari rasa familiar. Setelah beberapa saat, Glenn duduk di tepi tempat tidur dan merapal kalimat itu 7 kali. Glenn tidur dengan bantuan cogitation, lalu seketika Glenn bermimpi tentang awal mula. Glenn tak sengaja bertemu dengan wanita muda dan cantik ini. Yaitu saat ia turun dari kendaraan umum kereta kuda dan wanita cantik dengan wajah bulat serta rambut hitam yang lembut itu sedang menggigil aneh saat akan naik kereta kuda. Lalu gambaran mimpi Glenn berubah. Ia berada di pasar gelap atau pasar bawah tanah dan melihat wanita itu sedang berbincang dengan penjual buku. Segera mimpi Glenn berakhir dan Glenn bangun dari tidurnya. Lalu Glenn melakukan ritual lagi dan meminta bantuan sang Dewi Evernight untuk menggambarkan sketsa wajah wanita ini. Setelah selesai, Glenn memberitahukan hasil ramalan mimpinya dan memberikan sketsa wajah ini pada kapten dan yang lainnya. Leonard mengatakan kalau wajah wanita ini mirip sekali dengan Trish, si instigator, atau bahasa Indonesianya adalah penghasut. Glenn juga merasa demikian. Kemudian Leonard memandang Glenn dan memberitahu suatu kode pada Glenn dengan cara mengangkat alisnya. Namun karena Glenn tak peka, Leonard mengatakan sendiri bahwasanya ia mempunyai sebuah pendapat yang berani. Wanita yang mereka lawan tadi sebenarnya adalah Trish yang berubah menjadi wanita. Glenn, Kapten Dunn, dan Frey pun terkejut. Mereka tak menyangka mendengar hal itu keluar dari mulut Leonard. Tapi jika dianalisa lebih jauh, pendapat Leonard itu ada benarnya. Pendapat Leonard bisa memberikan alasan kenapa Trish dalang dibalik tragedi kapal Alfalfa itu lenyap begitu saja tanpa jejak, serta kenapa semua petinggi demonic sect atau sekte iblis wanita adalah wanita. Dan mereka juga paham kalau Potion Sequence mampu melakukan hal seperti ini. Karena hal itu, Dunn Smith juga menyimpulkan kalau wanita yang mereka lawan tadi adalah anggota demonic sect atau sekte iblis wanita dan bukanlah Theosophy Order. Setelah itu, Dunn menyuruh Glenn untuk meramalkan keberadaan wanita itu. Glenn pun segera mengambil baju yang tergeletak di tempat tidur kamar itu dan menggelarnya di lantai. Lalu mengingat-ingat ciri wajah wanita itu dan kemudian merapalkan pernyataan. Lokasi Trish. Tidak, lokasi Trissy. Ini masih belum tahu ya dari mana Glenn tahu nama Trissy. Di novelnya pun juga tak ada penjelasan tentang hal ini. Mungkin dia hanya asal menambahkan huruf Y di akhiran nama Trish. Oke, lanjut. Saat merapalkan pernyataan itu 7 kali dan menegakkan tongkatnya di atas baju Trissy, mata Glenn menjadi lebih gelap. Saat Glenn melepaskan genggamannya, bukannya tongkatnya jatuh ke arah Trissy berada, justru tongkat itu hanya bergetar dan berdiri saja di tempat. Glenn tahu hal itu karena ada suatu gangguan, sekaligus menegaskan kalau dugaan mereka benar. Setelah itu, Kapten Dunn memerintahkan Leonard untuk menghubungi kepolisian agar mengurus semuanya setelah ini. Tiba-tiba Dunn Smith memberikan pertanyaan kepada Glenn untuk sekedar tes. Pertanyaannya adalah, bagaimana Glenn menghandle masalah ini jika Glenn adalah pemimpin tim, yang anggotanya adalah Dunn Smith, Frey, dan Leonard. Glenn berpikir sejenak lalu menjawab dengan sangat bersemangat. Glenn berkata, pertama, aku akan menggunakan ramalan untuk memastikan apakah ritual itu akan segera berefek. Jika hasil ramalan mengatakan tidak, maka aku akan mengobservasi untuk beberapa waktu dan menghubungi kepolisian untuk mengepung tempat ini dan membawa setidaknya 5 buah meriam untuk meratakan tempat ini. Dengan begitu, Trissy akan mati karena meriam itu, atau jika tidak, ia akan berusaha kabur. Maka, saat berusaha kabur, ia akan dapat terekspos dengan mudah. Saat itu, aku akan menempatkan Leonard, Kapten, dan Frey ke beberapa tempat untuk menyergapnya. Dari dulu, aku sangat menyukai meriam dan bombardir. Glenn semakin bersemangat menjelaskan semua ini. Dunn, Leonard, dan Frey terdiam untuk waktu yang agak lama. Glenn lalu bertanya, bagaimana Kapten? Bukankah itu ide yang bagus? Lalu Kapten Dunn menjelaskan kalau ide Glenn itu memang ide yang bagus. Tetapi Nighthawk ingin menghancurkan altar yang dibuat oleh Trissy haruslah tanpa ada kerusakan lain. Dan selain itu, Nighthawk terbiasa bekerja sendiri dan tidak boleh melibatkan orang biasa untuk kontak dengan hal-hal supranatural.
Setelah selesai, Dun dan Frey kembali ke perusahaan keamanan Blackthorn, sementara Leonard ke kantor polisi terdekat. Glenn pulang ke rumahnya di jalan Daffodil Street. Ia berencana untuk menerawang keberadaan Tracy dengan bantuan dunia kabut kelabu. Namun saat dia sampai di rumah, ia sangat kelaparan. Untunglah Melissa menyisakan makanan untuk Glenn. Padahal Glenn sudah menulis surat kalau ia tidak akan makan malam di rumah dan makan malam di kantor. Saat itu Melissa mengatakan, "Aku merasa kalau makanan kantor tidaklah enak. Lebih enak masakan rumah." Melissa memang the best. Selanjutnya kita masuk ke chapter 126 yang berjudul Ramalan Tidaklah Maha Kuasa. Sebelum makan, Glenn ingin menerawang keberadaan Tracy terlebih dulu. Ia naik ke lantai 2, masuk ke kamarnya, dan segera masuk ke dunia kabut abu-abu. Ia menggunakan ramalan mimpi untuk menerawang keberadaan Tracy. Dalam ramalan mimpinya, Glenn melihat Tracy naik sebuah lokomotif uap saat hari tampak sudah terang. Sayangnya ramalan Glenn tak mampu melihat nomor kereta dan kemana tujuan kereta itu. Setelah selesai meramal, Glenn segera keluar dari dunia kabut kelabu karena terus-menerus membuat ramalan membuatnya semakin lapar. Setelah keluar dari kabut abu-abu dan kesadarannya kembali ke dalam kamarnya, ia keluar dan menuju ke lantai 1 untuk makan malam. Keesokan paginya di perusahaan keamanan Blackthorn, Glenn masuk ke perusahaan keamanan Blackthorn dan melihat Roseanne yang sedang berada di aula resepsionis. Roseanne memberitahu Glenn kalau Nighthawk merekrut 2 anggota kepolisian yang tak sengaja kontak dengan kejadian supranatural sebagai staf tidak resmi Nighthawk seperti Roseanne, sehingga jadwal kerja Roseanne bisa lebih longgar. Setelah berbincang-bincang dengan Roseanne sejenak, Glenn masuk melewati sekat dan berencana menuju ke ruang bawah tanah atau ruang basement seperti hari-hari biasanya. Ia melewati ruang Kapten Dun, lalu ruang istirahat. Glenn mengintip ke dalam dan mendapati Kapten dan yang lainnya masih di sana. Sepertinya belum pulang sejak semalam. Hal ini juga menandakan bahwa pencarian Tracy belum membuahkan hasil. Glenn lalu turun ke ruang bawah tanah atau basement. Tapi saat turun ia menyadari ramalannya semalam tentang Tracy menunjukkan hari yang sudah terang. Padahal Glenn melakukan ramalan saat sudah malam. Ini berarti ramalan Glenn sepertinya adalah tentang masa depan, yang berarti kejadian di dalam ramalan Glenn itu terjadi hari ini. Glenn lalu segera memberitahu Leonard, dan Leonard segera memberitahu Kapten Dun dan kepolisian untuk melakukan pencarian di seluruh stasiun kereta di Tingen. Di tempat lain di sebuah kota yang juga dialiri oleh sungai Tusok setelah kota Tingen, yaitu kota Wienia. Di kota ini terdapat stasiun pemberhentian lokomotif uap dari arah Tingen menuju Baeklan. Tracy menaiki lokomotif uap dari stasiun ini dan bukan dari Tingen. Pengalamannya yang sudah lama menjadi assassin sebelumnya membuatnya sangat waspada. Ia juga sudah mengirim telegram untuk rekannya di Baeklan agar waspada. Di dalam kereta, ia mengganti jubah bertudungnya menjadi gaun serta topi bercadar. Kemudian ia turun setelah 3 stasiun pemberhentian dan menuju Baeklan dengan cara lain. Di tempat lain, kita kembali lagi ke perusahaan keamanan Blackthorn. Di bawah tanah atau basement gereja Saint Helena, Glenn memejamkan mata dan duduk bersandar di kursinya. Ia merasakan posensirnya telah dicerna sepenuhnya. Samar-samar ia melihat bintang-bintang ilusi muncul satu demi satu. Bintang-bintang itu seolah memiliki suatu koneksi yang sulit dijelaskan dengan Glenn. Dan bintang itu seakan ingin menyatu dengannya dan bergabung menjadi satu. Setelah perasaan lapar dan haus yang tak bisa dijelaskan mereda, Glenn kembali normal dan tak merasakan hal lain lagi. Lalu ia berkata dalam hati, "Aku merasa lebih tenang dan bersih." Ia lalu membuka matanya. Saat itu ia tahu bahwa ia sudah mencerna potion sir itu sepenuhnya dan telah benar-benar menjadi sir, atau bahasa Indonesianya adalah peramal. Selanjutnya kita masuk ke chapter 127 yang berjudul Menanamkan Fondasi. Di ruang jaga, Old Neil setelah selesai membolak-balik halaman surat kabar, ia menatap ke arah Glenn sambil menyeruput segelas kopi di meja. Lalu ia berkata, "Apa yang kau rasakan sekarang? Apa kau sudah merasa tenang? Ataukah kau perlu segelas wine? Atau gajian lebih awal? Atau hari libur?" Glenn yang telah sepenuhnya mencerna potion sir atau peramal ingin merubah tombol imaginernya yang ia gunakan untuk masuk ke mode split vision. Mengetuk gelapela terlalu mencolok
Dan saat kedua tangannya sedang memegang revolver dan tongkat, ia akan kesulitan untuk masuk ke mode Spirit Vision. Ia ingin menggantinya dengan menggertakkan geraham kirinya 2 kali untuk masuk ke mode Spirit Vision dan 2 kali pada geraham kanannya untuk keluar dari mode Spirit Vision. Setelah berulang kali mengsugesti diri sendiri, ia berhasil mengganti tombol Imaginer itu. Lalu untuk lebih memfamiliarkan dengan tombol Imaginer barunya ini, ia mencobanya. Clint lalu menggertakkan geraham kirinya, dan seketika ia masuk ke mode Spirit Vision. Ketika itu Oldnail tiba-tiba batuk agak lama sampai-sampai mukanya berwarna merah. Dalam penglihatan Spirit Vision Clint, aura anggota tubuh Oldnail tak ada yang aneh. Hanya saja di beberapa area ada warna kusam karena usia tua. Oldnail mengatakan kalau ia hanya tersedak oleh kopi. Lalu Clint menggertakkan geraham kanannya dan keluar dari mode Spirit Vision. Clint mampu mencerna potion seer 1 atau 2 minggu lebih cepat dari prediksinya. Hal itu tak sesuai dengan rencananya. Ia juga sekaligus merasa lega karena lepas dari risiko hilang kendali dan sudah bisa upgrade sequence. Clint saat ini sudah mengetahui formula dari potion atau ramuan clown atau bahasa Indonesianya adalah badut yang merupakan sequence lanjutan dari jalur seer. Ia ingin segera upgrade ke sequence 8 clown karena orang dibalik semua kebetulan yang terjadi pada Clint masih belum diketahui. Hal ini membuatnya merasa tak aman. Diam-diam meminum ramuan clown tanpa sepengetahuan Nighthawk bukanlah hal yang bijak. Jika ia melakukannya, ia akan terus-menerus khawatir akan ketahuan dan ia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya saat ada misi sehingga akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Ia berencana meniru cara Daily sang spirit medium atau bahasa Indonesianya adalah medium arwah yang bisa meminum potion sequence lanjutan lebih awal dengan cara mengajukan surat permintaan pada para petinggi. Untuk itu, dalam 2 minggu ke depan, Clint akan menanamkan fondasi pada persepsi Kapten Dune. Misalnya, ia akan menyebutkan bahwa ia merasa spiritualitasnya menjadi lebih aktif setiap kali ia pergi ke klub ramalan, atau berpura-pura menjelaskan hukum-hukum peramal yang ia peroleh dari membantu orang lain meramal nasib. Ia juga bisa menyebutkan bahwa ia tak lagi mendengar bisikan-bisikan yang seharusnya tidak ia dengar, atau melihat hal-hal yang tidak seharusnya ia lihat. Dengan cara ini, perlahan Kapten Dune akan yakin bahwa Clint memang telah sepenuhnya mencerna potion seer. Lebih lanjut lagi, para petinggi Nighthawk juga akan berpikir bahwa Clint secara tidak sengaja mempelajari sesuatu dari Daily saat menyelesaikan misinya dan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Oldnail lalu mengatakan pada Clint bahwa ia sudah hampir menyelesaikan semua materi mistisismenya. Dan Clint nampaknya sudah bisa membuat charm sendiri. Charm berbeda dari amulet atau jimat pelindung yang pernah ia buat untuk Benson dan Melissa. Charm harus diukir dengan bantuan sihir ritualistik, serta memiliki kemampuan unik tertentu yang dapat digunakan dalam pertempuran. Namun, charm tingkat rendah tidak akan dapat melakukan banyak hal. Spiritualitas yang terkandung di dalamnya akan berkurang seiring waktu dan harus diperbaharui setiap 2 minggu. Selain itu, ia perlu mengaktifkannya dengan mantra khusus. Mustahil untuk menggunakannya sesuka hati. Charm yang digunakan oleh Nighthawk masih terbatas pada wilayah Dewi Evernight. Clint hanya dapat membuat 3 jenis charm yang berbeda untuk saat ini. Yang pertama adalah charm tidur, dan efeknya mirip dengan kemampuan Don Smith dan Leonard Nishel untuk menidurkan seseorang dengan syair puisi mereka. Yang kedua adalah charm Requiem, yang mampu menenangkan hantu, arwah, zombie, dan sejenisnya. Charm ini juga dapat menangani roh pendendam dan jahat sampai batas tertentu. Yang terakhir adalah charm mimpi. Kemampuannya memungkinkan penggunanya untuk memasuki mimpi orang lain. Kemampuan-kemampuan ini mirip dengan kemampuan Midnight Pot atau penyair tengah malam dan Nightmare atau mimpi buruk yang merupakan sequence lanjut dari jalur Sleepless. Jadi Don Smith dan Leonard tidak membutuhkan charm-charm ini. Freya si Corpse Collector atau bahasa Indonesianya adalah pengumpul mayat, Royal si Sleepless, dan Kenley akan membawa 1 atau 2 charm, tetapi mereka sudah lama tidak menggunakannya. Mereka sering membawa charm mereka ke Oldnail untuk diisi ulang. Oldnail mengatakan pada Clint kalau Clint sudah banyak sekali berlatih membuat charm ini dan sudah kehabisan bahan-bahan. Sepertinya Clint juga perlu ke pasar gelap atau pasar bawah tanah untuk mencari bahan-bahan itu. Oldnail sepertinya juga akan pergi ke sana. Kemudian Oldnail menyuruh Clint untuk mengambil jatah makan siang mereka berdua di aula resepsionis perusahaan keamanan Blackthorn. Di dalam perjalanan, Clint menemui Don Smith di ruangannya.
Dun mengatakan kalau mereka kehilangan jejak Tracy. Lalu seperti rencana awal Glenn, ia menanamkan pada persepsi Kapten kalau ia semakin bisa mengontrol formula sihir yang telah ia minum. Hal itu mungkin karena ia sering ke klub ramalan untuk meramal orang-orang. Glenn menjelaskan saat Glenn melakukan ramalan pada orang, spiritualnya menjadi lebih aktif dan lebih tenang. Mungkin hal itu jugalah yang membuat Madame Daly cepat menguasai kekuatan potionnya. Saat berbicara dengan Kapten, ia juga sekaligus ingin memberikan clue tentang metode acting pada Kapten, agar Kapten juga bisa lebih cepat mencerna potionnya. Mendengar hal itu, Dun hanya berkata, dugaan yang bagus dan percobaan yang menarik, sambil menghisapi pipa rokoknya. Setelah itu, Glenn segera mengambil jatah makan siangnya dan oatmeal, lalu membawanya ke ruang jaga di basement atau ruang bawah tanah untuk makan bersama oatmeal. Saat di perjalanan menuju ke basement, ia kebingungan bagaimana caranya berakting sebagai clown atau badut. Selanjutnya kita masuk ke chapter 128 yang berjudul The Fool yang Miskin. Setelah makan siang, Glenn istirahat setengah jam dulu sebelum latihan menembak di klub menembak untuk berlatih dengan revolvernya. Ia tak berani untuk santai sedikit pun. Glenn berlatih menembak setiap hari dan menghabiskan lebih dari 1000 peluru. Kemampuannya dalam menembak target tak bergerak pun sudah meningkat dengan cepat. Kemampuannya cukup bagus untuk mendapat pengakuan dari Don Smith. Setelah itu, Glenn melanjutkan untuk menemui Gawain, pelatih bela dirinya. Ia berlatih bela diri seperti hari-hari sebelumnya. Setelah berganti pakaian ke pakaian latihan, ia melakukan latihan dasar seperti lari, skipping, angkat beban, latihan meninju, dan pola-pola langkah. Lalu Gawain yang pendiam seperti biasanya menyuruh Glenn untuk istirahat sejenak 15 menit. Saat istirahat itu, Glenn membuka percakapan pada Gawain yang diam dan berdiri sambil melipat tangannya di dada dan memperhatikan Glenn mendinginkan diri. Ia diam seperti patung marmer. Glenn pun bertanya, "Coach, selain bertarung dengan pukulan, maukah Anda mengajari saya cara menggunakan pedang lurus, pedang lebar, rapier, dan tombak?" Telah mencerna sepenuhnya potion sihir, membuat suasana hati Glenn riang. Glenn tahu Gawain juga ahli dalam pertarungan dengan senjata jarak dekat. Di rumah Gawain banyak sekali senjata di ruang koleksi, dan ada juga armor atau baju zirah di sana. Namun Gawain hanya menjawab kalau senjata-senjata itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang sudah ada pistol, dan yang diperlukan hanyalah latihan fisik saja. Namun Glenn yang dulunya adalah seorang keyboard warrior tak setuju dengan jawaban Gawain itu. Ia mengatakan kalau senjata-senjata jarak dekat itu hanya tak lagi terpakai di lini depan, tapi dipakai di tempat lain. Senjata modern seperti pistol dan meriam akan lebih berbahaya jika dipadukan dengan senjata jarak dekat tersebut. Ketika melihat mata Gawain tiba-tiba menajam, Glenn melanjutkan, senjata-senjata lainnya juga tak perlu dihilangkan. Hanya perlu sedikit peningkatan agar lebih mudah untuk dibawa. Gawain lalu menjawab dengan tegas, "Istirahatmu sudah cukup. Ulangi seluruh rangkaian latihan 10 set. Hah? Glenn tampak kebingungan. Tak lama kemudian ia mulai berlari dan kembali ke dunia nyata. Ia meraung dalam hati. 10 set? Coach, tidak. Aku tak ingin merayakan keberhasilan mencerna ramuan sirku seperti ini. Melihat Glenn lari ke sisi lapangan latihan, Gawain tiba-tiba membuka tangannya dan menutupi wajahnya dengan satu tangan. Ia memejamkan mata erat-erat dan kerutan di wajahnya tampak dalam dan jelas. Setelah hampir muntah karena terlalu keras latihan, Glenn mandi, ganti baju, dan naik kendaraan umum kereta kuda menuju ke bar Evil Dragon untuk masuk ke pasar gelap atau pasar bawah tanah. Setelah hari sudah mulai gelap, Glenn sampai di sana, lalu masuk ke dalam pasar gelap. Glenn memusatkan perhatiannya pada tabungannya yang sedikit itu. Ia lalu berkata sendiri, "Aku perlu menabung 4 pon untuk sisa utangku pada perusahaan detektif itu. Aku hanya bisa menggunakan 3 pon dan 5 soli saat ini." Di dalam pasar gelap ia menyadari Ademi Saul si monster tak ada di sana. Kata Oldnell, Ademi Saul bisa hidup sampai sekarang adalah karena bos dari Evil Dragon memberinya makan. Tapi ia tak ada di sini saat ini. Glenn bertanya pada penjaga dan mendapati kalau Ademi Saul sudah sering menghilang beberapa hari terakhir. Dia juga sering berbaring menggigil dan berteriak, "Mati, mati, semua adalah mayat, semua orang harus mati." Mendengar itu, Glenn menjadi penasaran dan akan meramalkan keberadaan Ademi Saul setelah pulang. Lalu Glenn kemudian menuju ke
2 ruangan di ujung pasar itu. Kata Oldneil, ruangan di kiri adalah untuk meminjam dan mengembalikan uang, dan ruangan di kanan adalah tempat jual beli barang berharga, termasuk bahan-bahan untuk potion dari Beyonder. Ia lalu masuk ke ruangan sebelah kanan. Di dalam ruangan itu terdapat sekat yang memisahkan antara ruang transaksi dan ruang tunggu pelanggan. Ada 3 orang yang berada di ruang tunggu. Glenn pun ikut mengantri. Glenn ingin mengetahui harga dari bahan untuk potion Beyonder sekaligus mengetahui ketersediaan bahan itu. Setelah 10 menit menunggu, akhirnya gilirannya tiba. Ia masuk dan bertanya pada orang di depannya. Aku ingin tahu bahan-bahan Beyonder apa saja yang kau punya dan berapa harganya. Penjual tua yang tubuhnya masih bagus itu pun membuka halaman terbaru buku catatan, melirik Glenn dan menyesap wine madunya. Kemudian ia berkata, jaringan ontak hantu air harganya 3-15 pound, tergantung seberapa utuhnya. Kristal bintang 150 pound per 50 gram, 200 pound untuk 1 rumput laut lebah, 170 pound untuk katak bintik hitam dewasa, 280 pound untuk mawar berwajah manusia. Tapi yang ini cuma ada 1. Catatan, ya kita tahu ya, mawar berwajah manusia adalah salah satu bahan utama untuk potion clown, atau bahasa Indonesianya adalah badut. Oke lanjut. Glenn mengendalikan reaksi emosionalnya. Setelah mendengarkan penjelasan pria itu, ia terkejut bahwa tempat pedagang bawah tanah seperti ini hanya memiliki kurang dari 30 bahan untuk ramuan Beyonder. Saat ia menyentuh uang kertas senilai 7 pound di sakunya dan memikirkan sikap Nona Justice terhadap uang 1000 pound tempo hari, ia hanya bisa menghela nafas. Lalu Glenn pun menjawab, sayangnya tidak ada yang kuinginkan. Tanpa berbicara panjang lebar, Glenn berbalik dan keluar dari ruangan itu. Ia bergumam dalam hati. Aku mungkin adalah bos termiskin di antara semua organisasi rahasia. Namun hal itu justru menguatkan tekad Glenn untuk mendapatkan bahan-bahan secara internal dari Nighthawk atau melalui pertukaran dengan Nona Justice atau The Hangman. Setelah berkeliling pasar gelap 2 kali, Glenn memilih dan membeli bahan-bahan untuk membuat charm. Totalnya ia menghabiskan 1 pound 15 soli. Glenn lalu bergumam dalam hati. Simpanan uang pribadiku hanya tersisa 5 pound dan 10 soli. Jika dikurangi pelunasan pembayaran pada detektif itu, aku masih punya 1 pound 10 soli. Mengetahui kondisi keuangannya, Glenn merasa tak berdaya. Tentu saja ia tahu betul bahwa ia baru bekerja selama 1 bulan lebih. Jika rentang waktunya diperpanjang menjadi 1 tahun, seharusnya ia bisa menabung lebih dari 100 pound. Lalu Glenn berkata, 2 minggu lagi, aku harus memberitahu Benson dan Melissa bahwa gajiku naik menjadi 3 pound. Kita bisa menyewa pembantu, tapi aku tidak akan punya simpanan uang pribadi lagi, pikir Glenn sambil berjalan menuju pintu keluar pasar bawah tanah. Saat itu ia melihat Oldneil dengan jubah hitam klasiknya masuk perlahan. Sudah dapat semuanya? Sapa Oldneil sambil terkekeh. Iya, jawab Glenn terus terang. Oldneil lalu berkata, kau datang awal sekali. Saat Glenn mengobrol dengan Oldneil, tak lama kemudian, bos Evil Dragon Bar, Swine, masuk dengan seragam perwira angkatan lautnya yang menutupi tubuhnya. Ia mendekati mereka berdua dengan wajah serius dan merendahkan suaranya. Aku butuh bantuan kalian. Apa yang terjadi? Oldneil tiba-tiba berubah serius. Rambut coklat Swine berantakan dan nafasnya tercium bau alkohol yang kuat. Ia menjawab dengan suara rendah. Seorang anggota Mended Punisher kehilangan kendali di dekat sini. Kita harus menghabisinya sebelum ia melukai warga sipil. Selanjutnya kita masuk ke chapter 129 yang berjudul Pengamuk. Hilang kendali, kata Glenn dalam hati. Walaupun Dunn dan Oldneil sudah berulang kali memberitahu Glenn tentang hilang kendali, ini adalah pertama kali ia menghadapi situasi seperti ini. Ia merasa sedikit ngeri, sedikit bingung, sedikit takut, dan sedikit sedih. Perasaannya campur aduk. Walaupun sebenarnya ia pernah mengalami situasi serupa saat tragedi di perpustakaan dan saat menghadapi Ray Bieber, namun kali ini berbeda. Glenn mengira kalau Oldneil yang merupakan anggota Nighthawk setengah pensiun itu akan mencari alasan untuk tidak mau. Namun di luar dugaan, Oldneil justru dengan serius berkata, "Di mana lokasinya? Apa yang bisa kami bantu?" Oldneil telah berulang kali mengalami insiden seperti ini di masa lalu.
Glenn tiba-tiba mengerti sesuatu ketika menatap O'Neill yang serius. Tak peduli mereka Nighthawk, Minded Punisher, ataupun Mercenary Halfman, tujuan mereka adalah menghentikan kekuatan supranatural yang mencelakai orang tak bersalah dan menjaga perdamaian serta stabilitas di Tingen. Jika mereka menghadapi situasi berbahaya dan mendesak, rasa tanggung jawab mereka akan mendorong mereka untuk membantu tanpa ragu. Swain menjawab singkat, "Jadilah supportku." Ia tak menjelaskan kenapa insiden itu bisa terjadi dan di mana lokasinya. Ia justru segera mengajak Glenn dan O'Neill berlari keluar dari pasar bawah tanah atau pasar gelap itu, melewati jalanan dan memasuki distrik pelabuhan. Swain lalu berkata, "Di kapal itu," sambil menuju ke arah sebuah kapal. Dua orang anggota Minded Punisher sedang mengepungnya, mencegahnya memasuki sungai Tusok. "Bantu aku mempengaruhinya dan mengendalikannya dari belakang. Serahkan sisanya padaku." Swain lalu menuju ke kapal itu terlebih dulu. O'Neill yang terengah-engah karena berlari tadi beristirahat sebentar bersama Glenn. Ia melihat Glenn yang gugup di sampingnya, lalu mengeluarkan satu keping perak seukuran telapak tangan bayi dari saku tersembunyi di dekat pinggangnya. Ia lalu memberikan perak itu kepada Glenn dan berkata, "Charm tidur." Mantra untuk mengaktifkan charm ini adalah kata Evernight dalam bahasa Hermes kuno. Setelah mantra selesai, suntikan spiritualitasmu ke dalam charm ini, lalu lemparkan ke target setelah 3 detik. Baiklah, Glenn menerima charm dari O'Neill itu dan merasa tersentuh. O'Neill lalu berkata sambil bercanda, "Jangan terlalu gugup, santai saja dan pikirkan hal lain. Misalnya, aku meminjamkan charm itu kepadamu. Jika kau akan menggunakannya, ingatlah untuk membuatkannya lagi untukku sebagai gantinya. Tentu saja, kau bisa menunggu sampai bulan depan saat kau menerima jatah material dari kapten." Lalu Glenn bergumam dalam hati, "Ini dia benar-benar O'Neill yang berpengalaman." Glenn lalu memasukkan charm itu ke saku kirinya, merogoh sarung pistol lalu mengeluarkan revolvernya dan menyesuaikan hammer dan magazine drumnya. Setelah itu Glenn menaiki kapal kargo itu dengan tangga bersama O'Neill. Kapal kargo itu tampak cukup tua, meskipun sudah dimodifikasi dan diberikan mesin uap sebagai tenaganya, serta telah memiliki cerobong. Kapal ini masih mempertahankan perlengkapan aslinya dulu, seperti tiang dan layar. Beberapa permukaannya dilapisi oleh logam dan sisanya masih terbuat dari kayu. Suara pertempuran terdengar semakin intens saat Glenn dan O'Neill mencari cara untuk masuk ke kabin. Tiba-tiba suara sangat keras terdengar. Itu adalah suara kabin kayu yang hancur berkeping-keping. Pecahan-pecahannya berterbangan kemana-mana. Sosok tubuh terlempar melalui lubang yang terbentuk dari kabin itu dan menghantam sisi kapal. Tak ada waktu bagi Glenn untuk memeriksa orang yang terlempar itu. Pandangan Glenn tertuju pada monster yang berusaha keluar dari lubang di kabin, namun dihambat oleh Swain dan anggota Minded Punisher lain. Monster itu tingginya lebih dari 1,8 meter dan mengenakan kemeja serta celana compang-camping. Kakinya tertutup sisik hijau tua dan terdapat lapisan kulit yang tumbuh di antara jari-jari tangan dan jari-jari kakinya, seolah-olah itu adalah selaput renang dari makhluk air. Kepalanya menyerupai kepala manusia, namun tertutup oleh kerutan-kerutan. Sisiknya dilapisi oleh cairan lengket yang terus-menerus menetes ke lantai. Cairan itu meninggalkan bekas korosi di lantai. Bang! Swain meninju monster itu dari samping, membuat monster itu terhuyung 2 langkah ke samping. Bang! 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 Mereka saling bertukar serangan. Meskipun pukulan dan tendangan Swain jelas mengenai monster itu, namun masih belum mampu untuk menembus sisi kerasnya. Bahkan dengan otot-otot Swain yang besar itu, ia masih tak bisa menandingi kekuatan monster itu. Swain terhuyung sesaat, tak berdaya. Jika bukan karena keseimbangan Swain yang luar biasa dan upaya para Minded Punisher lainnya untuk menembak dan menekan monster itu, Glenn menduga orang tua bermata biru itu, maksudnya Swain ya, pasti sudah dipukuli sampai mati oleh monster itu. Buk, buk, buk. Swain mundur beberapa langkah, lalu maju sekali lagi, seperti ngengat yang mendekati api. Namun Glenn bisa merasakan bahwa Swain sedang mengumpulkan dan mengakumulasi sesuatu. Bang! Swain terpukul mundur. Tubuhnya menghalangi pandangan anggota Minded Punisher yang lain.
Monster itu mengambil kesempatan ini untuk melompat ke arah celah yang terbuka dan berhasil ke dek kapal. Ia mencoba untuk melompat dari kapal menuju ke sungai Tusok. Melihat kepala monster yang berkerut dan terdapat cairan lengket itu, Clint menarik pelatuk revolvernya. Bang! Peluru silver pemburu iblis itu mengenai tubuh monster itu seperti perkiraan Clint, namun hanya mengenai sisik tanpa bisa menembus ke dalam tubuhnya. Monster itu mengeluarkan jeritan yang memekakan telinga, kemudian mengarahkan kekuatan kakinya untuk menerkam Clint. Clint segera membungkuk dan berguling ke samping. Gleng! Clint merasakan kapal berguncang karena terkaman monster itu meleset dan mengenai dek kapal. Pecahan-pecahan dek kapal terbang karena terkaman itu. Pada saat yang sama, ia mendengar suara Oatmeal melantunkan mantra dalam bahasa Hermes kuno. Evernight. Clint berguling 2 kali lagi. Clint melihat Oatmeal melemparkan charm ke arah monster itu walaupun posisi Oatmeal saat itu sangat dekat dengan monster itu. Kepingan silver itu kemudian terbakar mengeluarkan api merah tua dan mengeluarkan ledakan samar mengenai monster itu. Pergerakan monster itu kemudian melamban. Swain melompat keluar dari kabin. Ia mendekati makhluk itu lalu menarik tinggi lengannya yang berotot itu, memukul monster itu seperti palu godam. Bang! Pukulannya mengenai kepala monster itu, namun pukulan itu hampir tak melukainya. Clint dapat merasakan bahwa apapun yang diakumulasi oleh Pak Tua bermata biru itu tadi akhirnya sudah mencapai puncaknya, tinggal dikeluarkan. Boom! Monster itu tampak pulih. Ia mengayunkan lengannya dan membuat Swain mundur 5 langkah. Swain belum sempat mengeluarkan apapun yang diakumulasikannya tadi. Setiap langkahnya menyebabkan retakan di dek kapal. Monster itu hendak berbalik dan melompat dari kargo. Clint segera mengeluarkan charm tidur dari sakunya. Setelah itu ia dengan mahir melafalkan frasa dalam bahasa Hermes kuno. Evernight. Tiba-tiba Clint merasakan charm perak di tangannya menjadi sedingin es seolah terbuat dari salju. Ia tak terlalu memikirkannya. Ia menjutikan spiritualitasnya ke dalam charm itu, lalu menarik lengannya ke belakang sebelum melemparkan charm itu ke depan, melemparkannya ke arah monster itu. Sementara itu, monster manusia setengah ikan itu telah melompat ke udara. Api merah tua dari charm itu menerangi kegelapan di sekitarnya, dan ledakan samar muncul seakan mengawali tidur yang lelap mengenai monster itu. Kekuatan charm itu menyebar dengan cepat. Bang! Monster itu terjatuh ke dermaga, meringkuk seperti bola. Ia sempat setengah tertidur. Clint hendak bergegas ke sisi kapal untuk menembak kepala monster itu, ketika tiba-tiba ia melihat Swain berlari dan melompat. Seragam angkatan lautnya sudah tak tampak, terjatuh entah di mana. Ia mengubah posturnya di udara, otot-ototnya mengeras. Menggunakan persepsi spiritualitasnya, Clint dapat merasakan sesuatu yang telah diakumulasikan Swain tadi telah keluar seakan meletus dan dikumpulkan di tangannya. Swain turun dari atas dan menghantam tubuh monster itu, kemudian menegakkan punggungnya dan mendaratkan tinju yang berat di kepala monster itu. Krak! Tengkorak monster itu hancur, darah merah tua, dan bagian-bagian otak berwarna keabu-abuan bercampur cairan lengket hijau berceceran di tanah. Clint lalu bergumam sendiri. Ini salah satu kemampuan dari sequence 8 Valk of Rage. Ia bergumam sambil berdiri di dekat sisi kapal yang hancur. Oatmeal memegang lengan kirinya dan mencondongkan tubuh untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Saat itu, Swain berdiri tegak. Ia menatap monster di bawah kakinya yang baru saja kehilangan nyawanya itu. Ia mengeluarkan sebuah botol logam dan membuka tutupnya. Ia menengguk setengah minuman keras dari dalam botol itu sebelum memiringkan botolnya menuangkan sisa minuman ke monster itu. Setelah menghabiskan minuman itu, Swain tampak seakan menua. Punggungnya sedikit membungkuk. Oatmeal menghela nafas sambil melihat pemandangan di bawahnya. Ia berbisik kepada Clint. Aku kenal Mandate Punisher yang kehilangan kendali itu. Ia telah mengikuti Swain selama hampir 30 tahun. Ia pernah memberantas hantu air yang telah membunuh banyak orang di pantai. Ia juga menangkap Beyonder jahat yang mencoba melarikan diri melalui sungai Tusok. Oatmeal tidak melanjutkan, tetapi Clint mengerti apa yang ingin dikatakannya. Seorang pahlawan yang telah banyak berjasa dan menumpas monster, tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya menjadi monster juga. Ini bukan insiden, ini adalah kemungkinan risiko yang akan dihadapi banyak anggota Nighthawk. Mandate Punisher
atau Missionary Heaven suatu saat nanti.